Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Scoop. Film dibuka dengan memperlihatkan kita keindahan pantai di kota Venesia, Italia. Di mana di sana terdapat seekor anjing yang sedang mencuri daging besar. Polisi pun berusaha menghentikan anjing itu. Di tengah pengejarannya mereka berdua menabrak seorang bocah. Bocah itu nampak kesepian. Anjing itu bersembunyi di dalam pasir. Bocah tadi membuat pasir itu sebagai teman barunya. Anjing keluar dari pasir dan mengagetkan bocah itu. Dikarenakan mempunyai 2 roti, bocah memberikan salah satu rotinya ke anjing itu. Kemudian anjing memberikan daging yang ia curi tadi kepada bocah itu. Mereka pun memakan rotinya. Polisi pun ingin menangkap anjing itu. Namun bocah mengaku bahwa anjing itu miliknya, lantas polisi pun menanyakan nama dari anjing itu. Sebenarnya anjing itu belum ada nama, namun bocah melihat makanan yang ia bawa. Lalu menamakan anjing itu dengan nama Scooby-Dooby-Doo. Karena anjing itu diberi nama oleh bocah tadi, jadinya anjing itu tidak jadi ditangkap Pak Polisi. Bocah itu bernama Shaggy. Scooby dibawa Shaggy ke rumahnya. Di sana ternyata Shaggy mengidolakan Blue Falcon dan Dynomutt. Shaggy memberikan Scooby sebuah kalung. Malam harinya mereka keliling untuk mendapatkan permen di malam Halloween. Itu adalah rumah keluarga Rigby, rumah terseram di sana. Kemudian Shaggy diganggu anak nakal dan permen yang ia punya dilempar ke dalam rumah keluarga Rigby. Setelah itu datanglah 3 bocah lainnya bernama Fred, Velma, dan Daphne. Mereka ingin membantu Shaggy. Mereka masuk ke rumah itu dan berhasil mengambil permen Shaggy. Keanehan pun dimulai. Dari dalam lemari keluar hantu dan mereka berusaha menutup lemari itu. Hantu pun bisa keluar dari lemari dan mulai menakuti mereka semua. Shaggy dan Scooby bersembunyi di dalam lemari. Velma melihat tali yang menyatu dengan hantu itu, kemudian Fred memutus tali dengan kapak. Mereka bertiga berhasil membekuk hantu itu dan hantu itu ternyata adalah Tuan Rigby. Shaggy dan Scooby menemukan barang-barang dari dalam lemari itu. Polisi pun datang untuk menangkap Tuan Rigby beserta barang curian yang ia miliki. Mereka terus memburu para hantu di luar sana, hingga sampai mereka dewasa. Di sebuah kafe mereka merencanakan rencana selanjutnya. Untuk memburu monster yang lebih besar pasti mereka butuh uang yang lebih banyak. Oleh karena itu mereka membutuhkan calon investor. Calon investor yang tertarik pada mereka adalah Simon Cowell. Simon Cowell datang ke kafe itu juga dan bilang bahwa ia tidak mau kalau ada Shaggy dan Scooby di dalam tim yang ia investasikan. Fred, Daphne, Velma tidak setuju dengan hal itu. Shaggy dan Scooby sadar diri, lalu mereka pergi. Mereka menenangkan pikiran dengan bermain bola bowling. Scooby sangat pandai bermain permainan itu. Namun ada keanehan ketika Scooby hampir strike. Tersisa 1 pin. Scooby berhasil menjatuhkan pin itu, lalu pin itu berdiri kembali. Scooby heran dengan hal itu. Semua bola bowling dan pin di sana berubah menjadi robot mematikan. Mereka dikejar oleh robot itu. Mereka ke belakang tempat bowling untuk melarikan diri. Mendengar berita dari radio mengenai kejadian di Takamoto Bowl, Fred dengan yang lain langsung menuju ke sana. Shaggy dan Scooby terjebak di jalan buntu. Robot ingin membunuh mereka. Tiba-tiba muncul sinar biru dan Shaggy serta Scooby dibawanya menaiki pesawat misterius, dan mereka pun lolos dari kejaran robot mematikan. Di pesawat itu mereka disambut pilot bernama Didi Skies. Di sana mereka disambut anak dari Blue Falcon bernama Brian dan anjing sakti bernama Dynomutt. Peringatan muncul karena mereka semua dilacak oleh Dastardly. Ia yang ingin membunuh Shaggy dan Scooby di arena bowling tadi dengan robot mematikannya. Brian memberitahu bahwa Dastardly mengincar tengkorak anjing raksasa. Dastardly sudah mempunyai 1 tengkorak. 2 pesawat itu kejar-kejaran. Dastardly menarik pesawat Falcon Fury. Namun pesawat Falcon Fury berhasil lolos dari jeratan Dastardly.
Brian mengajak Shaggy dan Scooby untuk bergabung dengannya. Shaggy dan Scooby pun setuju untuk bergabung. Fred menanyakan kejadian di tempat bowling kepada penjaga di sana. Penjaga bilang bahwa ada seorang pria serta anjing dikejar robot mematikan kemudian dibawa oleh sinar biru ke sebuah pesawat. Penjaga itu memberikan salah satu robot mematikan ke Velma. Velma menganalisis robot itu, kemudian Daphne menyadari bahwa ada sehelai rambut di robot itu. Setelah itu Velma mencari tahu siapa pemilik rambut itu. Velma berhasil mengidentifikasi pemilik rambut itu, ia bernama Dick Dastardly. Velma juga melihat catatan kriminal dari Dastardly. Diketahui bahwa Dastardly mempunyai tujuan untuk mencuri tengkorak anjing raksasa. Dan mereka bertiga segera ingin menangkap Dastardly, robot yang tadi pun hidup lagi dan mengirimkan lokasi ke pesawat Dastardly. Karena kesal dengan kejadian tadi, Dastardly mengubah kepala salah satu robot di sana dengan sesuatu. Didi Skies melacak keberadaan tengkorak anjing raksasa lainnya. Velma mencocokkan data Dastardly. Dastardly mengincar Scooby karena Scooby ternyata keturunan Peritas. Merupakan anjing Alexander Agung. Falcon Fury menuju salah satu taman bermain di Rumania untuk mencari keberadaan anjing tengkorak raksasa. Ternyata di sana mereka dijebak Dastardly. Payahnya Brian kabur ketika Dastardly ingin menyerang mereka. Shaggy dan Scooby bersembunyi di suatu tempat, dan Dastardly mengetahui keberadaan mereka. Dastardly menembak Shaggy hingga terpental ke kincir raksasa. Ternyata di sana ada Brian yang sedang bersembunyi. Scooby lari dari kejaran Dastardly. Scooby kemudian masuk ke rumah kaca, dan Scooby pun berhasil kabur. Shaggy melemparkan F-bom milik Brian, sehingga membuat kincir itu berjalan. Dynamite membawa pergi Scooby dari sana, dan Dastardly mengejar mereka juga. Kemudian Brian dan Scooby diselamatkan Falcon Fury. Scooby mengatakan bahwa Dastardly mengincar dirinya karena ia merupakan kunci dari sesuatu. Robot yang di mobil Fred mengirimkan lokasi baru ke Dastardly. Scooby diberi baju baru oleh Brian, tetapi kalung dari Shaggy harus dilepaskan untuk membuat baju baru itu. Shaggy sedikit kecewa dengan hal itu. Ketika ingin mencari Shaggy dan Scooby, Fred dan kawan-kawan diberhentikan polisi wanita. Ternyata polisi itu adalah Dastardly. Kemudian mereka dibawa ke pesawat Dastardly. Fred dan lainnya dipenjara di pesawat Dastardly. Di sana mereka melihat robot yang diganti kepalanya oleh Dastardly. Setelah itu Daphne memperbaiki robot itu dengan membuang debu dari si robot. Alhasil robot itu membantu Fred dan lainnya keluar dari penjara. Dastardly memiliki 2 tengkorak anjing raksasa dan ia mengetahui lokasi tengkorak anjing selanjutnya. Robot itu menyarankan Fred dan lainnya untuk bersembunyi di suatu tempat di sana. Velma membajak Dynamite untuk memberitahu keberadaan tengkorak terakhir ke Didi Skies. Di dinding tempat itu terdapat gambar gerbang menuju dunia bawah. Usut punya usut Alexander Agung serta anjingnya berhasil menaklukkan dunia dan membuat gerbang itu untuk melindungi harta melimpah mereka. Hanya Alexander Agung dan anjingnya atau salah satu dari keturunan mereka yang bisa membuka gerbang. Dastardly menyergap mereka dan Fred menyembunyikan gambar gerbang tadi. Mateli merupakan teman kriminalnya. Sampai suatu hari, Dastardly membuka portal dunia bawah. Dastardly menyuruh Mateli untuk mengambil harta karun tersebut. Namun ketika sudah masuk ke dalam portal dunia bawah, Mateli tidak bisa keluar karena Mateli bukan kuncinya. Daphne dan Velma dikembalikan ke penjara namun Fred dibawa bersama Dastardly. Falcon Fury sudah sampai di Gunung Mesik. Di bawah gunung itu terdapat sebuah pulau. Scooby mengikuti Brian untuk mencari tengkorak terakhir sementara Shaggy menunggu di pesawat. Scooby dan Brian bertemu orang di sana yang ingin menunjukkan tengkorak anjing raksasa. Fred bertemu Shaggy di pulau itu. Shaggy memberitahu keberadaan Scooby.
Brian menemukan tengkorak terakhir namun harus mengalahkan penjaga dalam suatu pertarungan. Penjaga itu adalah orang yang tadi bertemu Brian. Orang itu bernama Captain Caveman. Kapten itu menghajar Brian. Didi dan Dynamite mencoba menyelamatkan Scooby dan Brian. Ternyata Dastardly menyamar sebagai Fred dan menangkap Scooby. Alhasil Dastardly berhasil membawa tengkorak anjing raksasa berserta Scooby, Velma, Daphne, dan Fred dilempar dari pesawat Dastardly. Untungnya mereka berhasil selamat. Falcon Fury dirusak Dastardly, tidak sepenuhnya rusak. Hanya ada pendorong pesawat yang utuh. Dastardly sampai di tujuannya, kemudian ia menyatukan ketiga tengkorak itu, dan mengubah kota penuh sejarah menjadi seperti baru. Fred dan yang lainnya menaiki mobil yang disatukan dengan pendorong pesawat tadi. Dastardly menyuruh robot untuk menghancurkan mobil itu. Robot yang ditolong Daphne berhasil mengganggu tembakan. Namun tembakan itu mengenai pendorong pesawat yang ada di mobil. Dynamite berhasil menyelamatkan mobil Fred. Dastardly memaksa Scooby untuk menyentuh gerbang dunia bawah dengan telapak kakinya. Keluarlah penjaga dari dunia bawah itu. Scooby membuka pintu mobil Fred, kemudian mereka berpelukan. Robot yang ditolong Daphne senang karena Daphne berhasil selamat. Dastardly masuk ke gerbang itu dan bertemu kembali dengan Mateli. Shaggy punya ide yaitu, Velma dan Fred mencari tahu cara menutup gerbang itu, sementara Shaggy dan Scooby mengalihkan Cerberus. Robot yang ditolong Daphne menyuruh para robot lainnya untuk melindungi Daphne dari bahaya. Dynamite menyemangati Brian agar menjadi Blue Falcon dengan caranya sendiri. Ketika Scooby hampir dimakan Cerberus, Brian menyelamatkan nyawa Scooby. Daphne menghampiri Velma dan Fred. Mereka bingung karena tidak ada petunjuk apa-apa di sana. Untungnya Fred membawa gambar gerbang dari pesawat Dastardly. Diketahui dari gambar itu bahwa butuh satu orang untuk membuka gerbang dunia bawah, dan membutuhkan 2 orang untuk menutup gerbang itu. Shaggy dan Scooby menyuruh para robot untuk berubah menjadi bola bowling, dan bola itu dilemparkan ke Cerberus. Hasilnya Cerberus kembali ke dalam gerbang dunia bawah. Mereka pun menutup gerbang itu. Velma dan Daphne memberitahu bahwa salah satu dari Shaggy dan Scooby harus menahan gerbang itu dari luar. Sementara satunya harus mengunci gerbang dunia bawah dari dalam. Karena hanya itu caranya, Shaggy memberanikan diri untuk mengunci gerbang itu dari dalam. Scooby pun segera menempelkan telapak kakinya ke gerbang itu. Kemudian gerbang berhasil hilang bersama kota tadi. Semua sedih karena mereka kehilangan Shaggy. Sesuatu terjadi di sana. Terdapat patung Alexander Agung beserta anjingnya. Scooby memberi pesan agar Shaggy dapat kembali bersamanya. Kemudian Shaggy ditendang oleh Cerberus dari patung tadi. Mereka pun senang Shaggy sudah kembali. Robot Dastardly menangkap Dastardly bersama Mutely. Dastardly dan Mateli dibawa Brian untuk dihukum. Kembali ke kota Venesia, di sana Fred dan yang lainnya membuka toko baru. Datanglah Brian, Didi dan Dynamite dengan membawa mobil baru untuk Fred, serta mereka joget bersama. Velma dan tim mendapat kasus baru, sementara Dusty menjaga toko baru Fred. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Scoop. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.